Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, saya Cindy Primayani Putri dengan NIM 232111364. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lafadz yang jelas dalalahnya atau dalalah lafdiyah. Nah, dalalah lafdiyah is dalalah which is clearly shown by the lafadz consisting of four, namely zuhir, nas, mufassar, and muhkam. Jadi dalalah lafdiyah adalah dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Nah, itu terdiri dari 4, yaitu zuhir, nas, mufassar, dan muhkam. Yang pertama ada zuhir. Zuhir is a lafadz whose meaning can be understood directly or the meaning of the lafadz is clear. Zuhir adalah lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafadz tersebut sudah jelas maknanya. For the example, di surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahul bai'a wa haramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini secara zuhir adalah menghalalkan segala bentuk jual beli dan segala bentuk riba. Sebab penjelasan ini merupakan makna yang langsung bisa difahami lewat lafadz ahalla dan harama tanpa harus menunggu adanya korinah. Di samping itu, makna di atas bukan maksud dari al-maksud al-asalah atau maksud asalnya, karena maksud asalnya dari redaksi di atas adalah untuk mengingkari pernyataan orang Yahudi bahwa jual beli dan riba itu sama dan tidak ada perbedaan hukum di antara keduanya. Nah, the position of the zahir pronunciation is that it must be practiced in accordance with the lafadz itself as long as there are no argument for ta'wil, takhsis, and nas. Jadi kedudukan lafal zuhir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentakwilnya, mentaksis, atau menaskhannya. Nah, selanjutnya yang kedua ada nas. Nas is a lafadz that show the law clearly and is the original meaning of the text. The text has the possibility of being taksis, takwil, and nas. Jadi, nas adalah suatu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinaskhan atau dibatalkan. Nah, untuk contohnya seperti zuhir, wa ahalallahul bai'a wa haramar riba. Secara zuhir, ayat ini menunjukkan halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu adalah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu merupakan bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi, dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli itu tidak sama dengan riba. Kemudian yang selanjutnya adalah mufassar. Mufassar is a pronunciation that indicates a flow with a firm and clear statement or designation, so that the designation cannot be in ta'wil or in takhsis, but can be in nas. Mufassar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil atau ditakhsis, tetapi dapat dinaskhan. For the example, in surah An-Nur ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, pada ayat tersebut lafadz samanina atau 80
adalah lafadz mufasar, karena arti yang dikehendaki oleh zigot itu sendiri memang demikian, dan itu pula yang dimaksud oleh syakul kalam. Dengan demikian, pengertian angka 80 itu tidak dapat dirubah sesuai dengan jumlahnya, jadi tidak dapat dikurangi ataupun ditambah jumlahnya. Jadi hukum mufasar itu adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Selanjutnya yang terakhir ada muhkam. Muhkam is a pronunciation that show the meaning in a firm and clear manner and qat'i and has no possibility in ta'wil and takhsis and nas. Muhkam occupies the highest position in clarity among the degree of clarity of lafadz. Jadi muhkam adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna yang dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i atau pasti dan tidak mempunyai kemungkinan untuk ditakwil, ditakhsis dan dinaskhkan. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan antara derajat-derajat kejelasan lafadz lainnya. Jadi di antara zuhir, nas, mufasar dan muhkam, muhkam itu menduduki posisi tertinggi yang artinya memiliki lafal yang paling jelas dalalahnya. For the example, in surah An-Nur ayat 4, wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Larangan menerima persaksian zina merupakan ketentuan cabang syar'i, bukan ketentuan yang asasi atau mendasar. Meskipun demikian, syar'i sendiri telah menetapkannya untuk dilestarikan atau berlangsung untuk selamanya. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh lafadz abadan pada akhir ayat tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai dalalah lafdiyah. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.